Anak-anaknya di sekolah udah pada dapat makan bergizi gratis belum nih? Apa sih program makan bergizi gratis itu? Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak sekolah. Namun, dalam implementasinya, pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan seringkali kurang maksimal. Padahal, pangan asal hewan seperti daging, telur, dan susu merupakan media potensial penularan zoonosis pangan seperti salmonellosis, Taeniasis, dan Campylobacteriosis. Apa itu foodborne zoonotic disease? Foodborne zoonotic disease adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi patogen. Dalam konteks program makan bergizi gratis atau MBG, penyakit ini bisa berasal dari bahan pangan hewani seperti daging, telur, dan susu yang tidak aman. Contoh bahan pangan hewani yang tidak aman antara lain 1. Bahan hewani yang tercemar bakteri zoonosis. Bakteri zoonosis merupakan kuman yang awalnya ada pada tubuh hewan. Kuman ini dapat berpindah ke manusia dan membuat manusia menjadi sakit. 2. Tidak dimasak dengan benar. Seperti dimasak setengah matang atau dimasak dengan suhu yang kurang mampu membunuh bakteri zoonosis. Dan yang ketiga adalah bahan pangan hewani yang didiamkan terlalu lama tanpa suhu penyimpanan yang tepat. Misalnya seperti ikan yang disimpan lama di suhu ruang atau bukan di lemari es. Adapun beberapa penyakit zoonosis yang relevan dengan program makan bergizi gratis ini antara lain 1. Penyakit salmonellosis. Penyakit salmonellosis dengan bakteri Salmonella enterica sebagai penyebabnya. Biasanya, bakteri tersebut mengkontaminasi daging ayam, telur, dan susu mentah. Gejala yang dapat timbul antara lain diare, demam, dan mual. Yang kedua ada Campylobacteriosis dari daging ayam dan susu mentah. Ketiga ada Listeriosis dari susu yang tidak dipasteurisasi dan daging olahan. Dan yang keempat ada Escherichia coli O15787 yang berasal dari daging sapi. Keseluruhan penyakit ini menimbulkan gejala berupa diare. Program makan bergizi gratis bisa gagal. Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR memaparkan faktor penyebab keracunan dalam program MBG yaitu pertama, kontaminasi bakteri pada awal pangan dari bahan mentah yang berasal dari lingkungan pengelolaan bahan hingga penjamah bahan yang tidak steril. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan bakteri pada makanan dan susu yang disebabkan oleh penyimpanan tidak sesuai standar dan makanan yang dimasak terlalu awal hingga makanan terlambat didistribusikan. Dan yang ketiga yaitu kegagalan pengendalian keamanan pangan, seperti hygiene sanitasi yang buruk dalam penerapan cara produksi olahan pangan dan tidak adanya sistem monitoring langsung oleh petugas kesehatan. Program makan bergizi gratis bisa gagal bukan hanya karena distribusi atau dana, tetapi juga karena kurangnya perhatian pada kesehatan hewan dan keamanan pangan. Konsep kesehatan masyarakat veteriner membantu memastikan bahan pangan asal hewan seperti daging dan telur bebas dari penyakit dan aman untuk dikonsumsi. Dengan menjaga kesehatan hewan dan lingkungan, makanan yang disajikan jadi lebih sehat, aman, dan bermanfaat bagi anak-anak. Dan penyakit zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui pangan asal hewan. Masyarakat veteriner menitik beratkan pada upaya sistematis untuk mencegah penyakit dan risiko kesehatan yang berasal dari hewan dan produk hewan dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas. Yang pertama adalah penjaminan hygiene dan sanitasi. Dapat dilakukan melalui menerapkan standar hygiene dan sanitasi yang baik di seluruh rantai produksi hewan, mulai dari peternakan, rumah potong hewan, hingga distribusi dan penjualan. Selanjutnya dapat melalui pengawasan dan sertifikasi produk hewan untuk memastikan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk atau ASO.
Yang kedua, yakni pengendalian dan penanggulangan zoonosis dapat dilakukan melalui melakukan surveillance, deteksi dini, dan respon cepat terhadap penyakit zoonosis. Selanjutnya, melakukan edukasi, komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan zoonosis. Yang ketiga, yakni pengawasan produk hewan serta standarisasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan sanitasi pada rumah potong hewan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit melalui produk hewan, lalu menerapkan standar dan regulasi nasional terkait kesehatan masyarakat veteriner seperti Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012. Terdapat 4 rekomendasi utama untuk mencegah risiko penyakit zoonosis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Keempat rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangan hewani dalam program makan bergizi gratis aman, berkualitas, dan bebas dari patogen penyebab zoonosis. Rekomendasi yang pertama yaitu penerapan sistem HACCP. Langkah utama untuk mencegah zoonosis dalam program makan bergizi gratis adalah penerapan sistem HACCP. HACCP ini mengidentifikasi titik-titik kritis di rantai pangan, mulai dari peternakan, RPH, distribusi, hingga pengolahan di sekolah. Titik kendali seperti suhu penyimpanan, proses masak, dan kebersihan alat masak harus diawasi agar bahan pangan bebas patogen zoonosis seperti Salmonella dan E. coli. Rekomendasi yang kedua adalah edukasi keamanan pangan. Edukasi ini difokuskan kepada penjamah makanan, pengelola dapur, dan petugas sekolah. Materi ini menekankan cara mencegah kontaminasi silang produk hewani, praktik sanitasi, serta pengolahan susu, daging, dan telur yang aman untuk menghindari penyakit zoonosis. Tujuannya yaitu untuk setiap pihak di sekolah berperan aktif menjaga keamanan pangan. Rekomendasi yang ketiga yaitu pengawasan distribusi bahan pangan. Distribusi bahan pangan hewani harus dilakukan dengan pengawasan ketat. Rantai distribusi dari peternakan, RPH hingga sekolah wajib mempertahankan rantai dingin dan higienitas agar pangan tidak terkontaminasi patogen zoonosis. Setiap titik distribusi menjadi fokus pengendalian risiko penyakit. Rekomendasi yang keempat yaitu monitoring, evaluasi, dan respon cepat. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis data harus dibangun untuk mendeteksi risiko zoonosis sedini mungkin. Respon cepat diperlukan jika ditemukan indikasi bahaya, misalnya penarikan bahan pangan yang berisiko, audit distribusi, dan perbaikan sistem. Ini memastikan program makan bergizi gratis akan berjalan aman dan efektif. Dengan penerapan 4 rekomendasi ini, maka program makan bergizi gratis dapat menjadi program pangan bergizi yang aman, berkualitas, dan bebas dari penyakit zoonosis. Makan gratis bukan alasan untuk abai. Kalau membawa penyakit, itu bukan bantuan, tapi ancaman. Yang kita butuh bukan cuma piring penuh, tapi pangan yang aman dan layak.